muslim. Jadi waktu dari TK, dia tuh yang atur kendali semua suami. Jadi anak saya yang nomor 1 dari TK sampai SMP, dia sekolah di Islami. Saya nggak bisa apa-apa, karena waktu itu saya juga waktu nikah juga saya balik, saya ke agama muslim gitu. Itu saya berdosa sama Tuhan. Nah suatu hari ya di jalan saya lihat ada kata-kata yang intinya kalau kamu mati kamu mau kemana gitu loh. Itu jadi dilema buat saya setiap hari. Dan untuk anak-anak Jessica terutama yang nomor 1, itu didikan ayahnya tuh keras banget, didikan papanya keras banget. Pokoknya saya nggak bisa apa-apa gitu loh. Jadi dari sekolahnya udah bilang, Jessica harus pakai jilbab, Jessica nggak boleh kelihatan auratnya. Semua ada hal-hal yang nggak baik itu yang dari SD TK itu gurunya kasih tahu. Intinya harusnya benci orang yang agamanya lain gitu loh. Sampai satu hari saya biasanya nih diundang gitu ya sama ibu-ibu di sekolah Jessica untuk kayak ada pertemuan. Saya tuh kalau ada pertemuan saya nggak ngomong apa-apa ya, karena mereka tuh lebih cenderung ngomongin yang agama mereka gitu loh. Saya nggak ngerti gitu loh, hati saya nggak di situ soalnya. Nah Jessica makin hari makin kayak radikal gitu loh. Dia tuh maunya intinya logika. Saya kadang susah ya kasih tahu dia tuh susah banget gitu loh. Tapi saya nggak jemu ya. Akhirnya saya balik ya. Saya tanpa sepengetahuan suami saya balik. Walaupun itu saya harus pikul salib berat, banyak hal-hal yang nggak enak yang saya harus lalui. Tapi saya mau ambil 2 anak saya merebut jiwanya. Saya mau dia kenal Tuhan gitu. Nah akhirnya saya nggak putus doa. Setiap hari saya doa. Saya bilang Tuhan tolong ya. Saya mau 2 anak saya untuk saya ikut saya gitu loh. Saya mau dia mengenal Tuhan Yesus dan gak gampang banget. Apalagi Jessica. Kalau mau nikah anak saya nomor 2 udah saya ambil sekolah di Turki. Tapi yang nomor 1 susah banget. Semuanya pakai logika. Dan doa saya dijawab Tuhan. Akhirnya saya kenal sama satu pendeta. Saya konseling sama dia, harusnya gimana ya Pak gitu loh. Saya mau Jessica ikut Tuhan Yesus. Akhirnya konseling beberapa waktu. Jessica pertama pendetanya bilang, Jess, ada hal-hal nggak yang kalau kita dibaptis kita tuh harus murni gitu lah. Kita harus murni, nggak ada yang namanya celah-celah kesel atau dosa atau apapun gitu loh. Susah ya bilangin Jessica, itu nggak mau dia. Enggak, ada hal-hal yang aku nggak mau maafin, terutama papaku. Di situ saya nangis gitu. Saya bilang nggak bisa Kak, nggak bisa. Kita nggak bisa kayak gitu. Ikut Tuhan Yesus itu harus benar-benar dari hati kita. Kita tinggalin semua dosa, kesal apapun gitu. Tuhan, saya bilang Tuhan tolong ya rubah hati Jessica. Tuhan tuh memang baik. Doa kita tuh nggak pernah sia-sia. Doa yang keluar dari hati yang semua mau berserah. Akhirnya Jessica mau dibaptis. Dia bilang, Ma, aku mau dibaptis ya. Di situ saya nangis. Karena dari orang yang Jessica dari pribadi yang maunya seperti orang kayak radikal gitu, saya ubah dia. Tuhan Yesus ubah terutama hatinya. Dia bersyukur dia mau dibaptis. Dia bilang, Mama, aku mau ikut Tuhan Yesus setiap hari ya. Amin. Suami saya agak susah, tapi saya terus bawa dalam doa karena saya percaya nggak ada mustahil. Terima kasih. Dan semoga ini semua jadi berkat buat kita semua ya. Kalau kita pilih pasangan hidup tuh harus yang seiman, bukan karena cinta ya. Tanya Tuhan. Kita nggak boleh kompromi. Kita harus ikut Tuhan Yesus karena Dia jalan keselamatan buat kita sampai. Semoga memberkati kita semua. Puji Tuhan.
mereka yang tersesat hati.